Di video ini saya akan menjelaskan cara yang baik dan benar untuk mensurvei harga barang yang ingin kita jual di warung sembako kita ya guys ya. Jadi guys, banyak para pemula yang biasanya baru membuka usaha warung sembako, dia itu bingung guys cara menentukan harganya. Karena dia tidak tahu, biasanya itu dia kepo untuk menanyain harga warung tetangga misalnya dengan cara peta umpet. Kenapa saya bilang peta umpet? Biasanya itu ada yang melakukan itu dengan cara misalnya dia nanya sama tetangga-tetangga, di sana dijual berapa ya, ini berapa ya di sana. Kadang ada yang kepo seperti ini. Saya akan memberitahukan bagaimana caranya survei harga yang benar supaya kita bisa menentukan harga barang di warung sembako kita yang baik ya guys ya. Jadi buat para pemula biasanya saat ingin membuka warung sembako biasanya tuh bingung bagaimana ya cara menentukan harganya supaya harganya itu tidak terlalu mahal dengan warung sebelah atau tidak terlalu murah. Bahkan banyak para pemula itu yang kepo dengan harga warung yang ada di sebelah rumah guys, atau yang ada sekitar perumahannya. Jadi guys, buat anda semua untuk mensurvei harga warung itu tidak usah repot-repot ya guys ya, karena saya dengar itu banyak juga dengan cara itu. Misalnya dia menyuruh anak kecil, misalnya dia memberi catatan untuk belanja di warung si A, di warung tetangganya gitu. Terus habis itu setelah itu dia lakukan, gunanya itu untuk menyuruh anak kecil itu hanya untuk membandingkan harga di warung si A dengan warungnya. Jadi dia melakukan ini biasanya untuk mencari perbandingan harga ya guys ya. Menurut saya ini caranya kurang bagus ya guys ya. Jadi bagi anda yang ingin mencari harga dengan cara survei itu nggak usah repot-repot guys, langsung saja to the point. Jadi anda langsung saja pergi caranya. Jadi guys, halo guys, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang benar untuk survei harga barang yang ingin kita jual di warung sembako kita ya guys ya. Banyak para pemula biasanya itu bingung bagaimana cara menentukan harga di warungnya, karena dia takut nanti harganya kemahalan atau kemurahan. Jadi biasanya itu banyak para pedagang pemula itu yang ingin mensurvei harga itu dengan cara membandingkan harga dengan warung yang ada di sebelahnya gitu guys ya, atau warung yang ada di sekitarnya. Bahkan biasanya itu ada yang dengan pakai cara peta umpet, yaitu diam-diam menyelidiki harga di warung sebelah rumahnya itu. Nah, ada juga yang caranya itu dengan cara menyuruh anak kecil untuk belanja di warung yang ada di sebelahnya itu. Gunanya dia itu untuk menyuruh anak kecil itu belanja biasanya itu untuk mendapatkan perbandingan harga ya guys ya. Nah, daripada kalian repot-repot survei harga barang ke tetangga kalian, alangkah lebih baiknya kalian itu langsung to the point aja guys. Maksudnya begini guys, anda langsung saja pergi ke toko semi grosir, ke tempat anda kulakan itu guys. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya toko semi grosir itu atau tempat anda kulaan itu biasanya dia juga menjual barang eceran ya guys ya. Jadi anda bisa langsung praktek langsung ke sana ya guys ya. Contohnya seperti ini, anda bisa langsung membeli rokok sebungkus atau beli Indomie 1 biji aja, atau anda misalnya itu langsung membeli misalnya seperti gula setengah kilo. Nah, di situ anda akan mengetahui harga per itemnya. Jadi guys, setelah anda mengetahuinya, biasanya itu harga eceran itu pada umumnya di mana-mana pun itu harganya itu standar guys ya. Itu harga yang umum, harga eceran itu ya guys ya. Baik itu di semi toko grosir atau di warung sebelahan anda, paling beda-beda tipis ya guys ya. Nah, sesudah anda mendapatkan harga eceran dari toko semi grosir anda itu, anda selanjutnya hanya perlu memainkan harga. Jadi anda tinggal menentukan kira-kira anda mau ambil untung berapa dari barang yang akan anda jual, karena cari keuntungan itu beda-beda guys ya. Ada orang pengen cari untung cukup 300 perak per item, ada yang 500 perak, atau ada yang 1000 per item. Jadi terserah anda mau mencari untung berapa guys ya. Yang penting anda jangan sampai rugi. Misalnya seperti ini, rokok ini kan bukan kebutuhan pokok, tapi peminat rokok ini hampir 80% adalah laki-laki, dan rokok ini sangat laris. Jadi karena rokok ini peminatnya sangat banyak, jadi pemutaran rokok ini sangat cepat ya guys ya. Jadi untuk barang seperti ini, seperti rokok ini misalnya, kita ngambil untungnya itu cukup 5% aja guys ya. Misalnya itu harganya itu, modalnya itu per bungkus itu 20.000, kita jualnya 21.000 aja guys ya. Itu menurut saya untungnya sudah cukup relevan, ibaratnya sudah
standar lah, untung itu nggak kemahalan nggak kemurahan, jadi pas ya guys ya. Jadi ngambil untung itu nggak usah banyak-banyak ya guys ya, yang standar aja ngambil untung. Kenapa saya mencari survei harga ke toko semi grosir? Supaya saya mendapatkan patokan harga ya guys ya. Karena kalau saya membandingkan untuk mencari harga ke warung-warung tetangga yang ada di sekitar rumah saya, yang ada saya itu akan pusing sendiri guys. Kenapa? Karena setiap warung itu pasti beda-beda ya guys ya, harga jualnya tidak sama. Apalagi kalau beda tempat pulakannya tidak sama, pasti beda-beda juga guys ya. Nah jadi guys, kita itu melakukan ini untuk menghindari pertanyaan konsumen, karena kadang ada konsumen yang protes, yang komplain misalnya gini, kok di sini harganya 3.000 padahal di warung sana cuma 3.500 loh. Nah kalau ada pelanggan yang bertanya seperti itu, kita senyum aja guys ya, karena kan kita sudah tahu dari awal patokan standarnya dari toko semi grosir tadi. Karena ada sebagian konsumen, beberapa segelintir yang melakukan itu untuk ngebom harga supaya bisa dapat harga murah ya guys ya. Intinya guys, buat anda yang ingin buka warung sembako, nggak usah repot-repot survei-survei ke warung yang ada di sebelahan anda, karena itu akan membuang waktu anda saja. Dan kalau kita mikirin pembeli yang mikirin harga, yang ada kita yang akan pusing dan capek sendiri ya guys ya. Karena dengan sendirinya lama-lama kita itu akan tahu nanti mana pembeli yang loyal kepada kita, yang anggap kita saudara, seperti saudara ya guys ya. Jadi guys, nggak usah terlalu bingung untuk menentukan harga di warung. Menurut saya pribadi, anda itu nggak usah survei-survei untuk mencari perbandingan harga ke warung yang ada sebelah anda. Kenapa? Karena biasanya emak-emak itu akan dengan sendirinya curhat ke kita nanti kalau dia itu menemukan perbandingan harga yang kurang bagus ya guys ya, perbandingannya ibaratnya nggak normal gitu, dia itu akan dengan sendiri itu nanti curhat ke kita saat belanja. Jadi dengan begitu kita akan dapat informasi dengan sendirinya guys ya. Poin utama saat kita berusaha itu, baik ini bagi para pemula warung sembako atau yang sudah lama menjalankan usaha warung sembako, menurut saya itu yang paling penting itu adalah usahakan kita itu selalu berdoa guys ya, dan selalu mengucap syukur. Dan ini penting juga guys ya, lainlah pembeli anda sebaik mungkin, ramah, senyum, sabar ya guys ya. Biarpun anda misalnya sudah capek-capek mencari perbandingan harga, tapi pelayanan anda tidak bagus di warung anda, yang ada pembeli pun tidak senang untuk belanja di warung anda nanti ya guys ya. Jadi di samping kita mencari harga yang relevan untuk menjual barang, pelayanan itu juga sangat baik ya guys ya. Daripada kita capek menghabiskan waktu kita untuk survei-survei untuk mencari perbandingan harga dengan warung yang ada sebelahan kita, menurut saya pribadi kita itu lebih baik fokus kepada usaha warung sembako kita sendiri ya guys ya. Jadi kalau anda waktu luang atau waktu senggang, lebih bagus kita itu menata warung kita supaya nampak lebih rapi ya guys ya. Carilah kesibukan yang positif ya guys ya. Oh ya guys, mohon maaf jika ada salah kata ya guys ya, dan terima kasih banyak sudah menonton video saya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oh ya guys, jangan lupa tolong subscribe, like, dan di komen ya guys ya. Terima kasih guys, bye.